Selamat datang dan selamat beribadah. Selamat sore, Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan. Dan maka dari itu patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena hanya berkat dan tuntunan daripada Tuhan saja sehingga kita ada sampai saat ini, sampai detik ini. Dan untuk itu saya mewakili pelayanan siswa Kristen SMA Negeri 9 Binsus Manado mengucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah. Shalom. Damai di hati. Ya teman-teman, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kami mengadakan ibadah syukur pelajaran tahun 2020-2021. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami ya Bapa dapat menjalankan ibadah ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dialah Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bersamaku bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan pujian di Dirgawa. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan,
jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Roh Kudus. Kembali kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa yang kami lakukan. Entah itu menyakiti hati sesama manusia, hati kedua orang tua kami, atau terlebih menyakiti hati-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Damai di hati. Baiklah, pada kesempatan saat ini kita akan memulaikan ibadah perdana, ibadah PLC Binsus SMA Negeri 9 Manado di tahun 2020 dalam rangka ibadah awal tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah ini, mendengarkan, memahami, dan memaknai firman Tuhan, kita ambil sikap berdoa dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu Yesus Kristus karena sampai hari ini Engkau memberkati menyertai anak kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, siswa-siswi SMA 9 Manado Binsus, datang di hadirat-Mu dalam keadaan ibadah virtual, tidak menutup kemungkinan dan tidak merusak kebahagiaan kami, sukacita kami untuk beribadah. Siapkan hati dan pikiran kami dari rumah kami masing-masing untuk kami mendengarkan dan beruntung dalam ibadah di saat hari ini. Inilah kami sudah berucap syukur di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya, amin. Baiklah, adik-adik, saat ini kita akan membaca pembacaan serta perenungan firman Tuhan yang diambil dalam kitab Perjanjian Baru. Diambil dalam kitab Perjanjian Baru dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara-saudara, adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Pertama-tama sebelumnya saya Satria Loya, salah satu guru agama pendidikan agama Kristen yang ada di SMA Negeri 9, mengucapkan selamat datang kepada murid-murid yang baru, lebih khusus murid-murid agama Kristen yang ada di SMA Negeri 9 Binsus dari IPA 1 sampai IPA 6 dan 10 IP 1 untuk bisa bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, selamat datang di sekolah SMA Negeri Binsus Manado. Puji dan syukur dalam keadaan terbatas, dalam keadaan situasi seperti ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini
Adik-adik, tema kita yaitu ibadah syukur tahun ajaran 2020-2021, dan yang diambil temanya itu sangat milenial, yaitu extraordinary you, atau kamu sangat luar biasa, atau Anda luar biasa. Nah, ketika tema ini diberikan kepada saya, ketika ketua PLC sekalian dan beberapa kawan memberikan judul ini extraordinary you, saya pikir, oh ini tema yang milenial, pasti anak-anak itu kreativitas mereka, kreativitas itu luar biasa, bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika saya mencari referensi khotbahnya tentang apa sih ini extraordinary you, ketika kita search pertama kali di Google, yang muncul adalah gambar film Korea. Oke, yang muncul pertama kali gambar film Korea. Dan secara pribadi, mohon maaf, kita tidak mau menjelek-jelekan film Korea karena kita tahu begitu banyak fans Korea yang ada di Semarang Manado. Nantinya kita akan dibully. Jadi, saya tidak jawab film Korea, tapi ketika kita search pertama kali apa itu extraordinary you, yang muncul adalah gambar film Korea. Dan kita tahu ternyata kita ambil lagi maknanya, ada makna yang luar biasa yang tersirat dari kata extraordinary you. Adik-adik, apa sih ini extraordinary? Extraordinary adalah dalam bahasa Inggris itu berkata luar biasa, ekstra. Apa sih yang dimaksud dari extraordinary you? Nah, extraordinary you ini ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan luar biasa. Nah, yang dimaksudnya adalah extraordinary itu bukan yang diambil dari film Korea, bukan cerita film Korea, tetapi yang dimaksud adalah extraordinary you ini adalah luar biasanya kamu ketika kamu ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu. Dan kita cari tahu bersama-sama apa ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki kemampuan extraordinary. Ternyata ini extraordinary ini tidak semua orang memiliki, adik-adik. Tidak semua orang memiliki kemampuan extraordinary. Ada 5 hal yang menunjukkan ciri-ciri orang siswa kita semua yang memiliki kemampuan extraordinary. Pertama, orang yang memiliki kemampuan extraordinary adalah orang yang tidak pernah takut salah. Dalam pembelajaran, saya selalu menegaskan kepada adik-adik bahwa jangan pernah takut salah. Ketika Anda salah, itu merupakan suatu langkah lebih awal untuk mencapai suatu kebenaran. Jadi kalau orang belajar salah, itu adik-adik tidak usah khawatir. Semua orang hari ini, siapapun itu, pemimpin, pimpinan, atau orang-orang yang Anda kagumi, mereka pernah melakukan hal tersebut, yaitu kesalahan. Dan intinya adalah ketika orang tidak pernah takut salah, orang akan jadi bahan evaluasi. Ingat yang pertama apa? Ciri-ciri orang extraordinary adalah orang yang tidak pernah takut salah. Kedua, orang yang bersifat akularistik. Nah, akularistik ini adalah orang yang memikirkan orang lain atau tidak egois. Jadi orang yang ada kemampuan extraordinary yang kedua adalah orang yang tidak egois, memikirkan orang lain. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang extraordinary adalah mencintai kehidupannya. Nah, ini bersyukur. Dia mencintai dari kehidupan. Dia cinta akan rambutnya yang kribo, dia cinta akan kulitnya yang putih sekali, dia cinta akan aktivitas dia cinta akan pribadi dia cinta akan siapanya dia. Itu merupakan orang yang memiliki kemampuan extraordinary. Dan yang keempat adalah orang yang memiliki confidence atau kepercayaan diri. Nah, orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri kemampuan extraordinary. Oke? Saya selalu tekankan bahwa percaya diri itu poin plus, adik-adik. Oke? Ketika Anda percaya diri, maka Anda bisa melakukan segala sesuatu. Percaya dulu diri Anda. Saya percaya dengan kemampuan saya percaya bahwa saya masuk Binsus, saya bisa bersaing dengan teman-teman saya. Saya percaya bahwa saya sekolah di SMA 9, bahwa saya bisa bersaing dengan teman-teman saya dalam hal akademik maupun non-akademik. Tapi dalam artian masih ada batas-batasannya. Jangan menghalalkan segala cara untuk percaya diri. Dan yang terakhir adalah integritas.
bahasanya sangat sulit kalau memahami integritas, tapi orang yang ada integritas itu adalah orang yang apa yang dia bilang itu yang dia backing. Jadi apa itu integritas? Apa yang dia bilang itu yang dia buat. Itu orang-orang yang memiliki integritas. Jadi adik-adik, masalah dari extraordinary you ini adalah kita harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jangan pernah takut salah. Dan yang kedua, kita memikirkan orang lain, bukan cuma diri kita. Dan yang ketiga adalah kita mencintai hidup kita. Siapa kita mencintai apa adanya kita. Dan yang keempat adalah kita percaya akan kemampuan kita. Dan yang terakhir adalah kita memiliki integritas. Ini merupakan makna dari apa itu extraordinary you. Nah, adik-adik yang terkasih, memang dalam situasi seperti ini kita rindu untuk bertemu bersama, kita rindu akan suasananya kembali normal seperti biasa, kita rindu akan suasananya kembali seperti dulu. Mungkin adik-adik yang dalam tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2020-2021, di awal tahun 2020 waktu SMP sudah memikirkan, asik kita semua meninggalkan putih biru, soalnya mau pakai celana pendek untuk laki-laki, kita akan pakai celana panjang, akan satu tingkat lagi masuk ke putih abu-abu. Dan kita sudah berpikir bahwa kita mau masuk di mana. Kita sudah berpikir bahwa kita akan masuk di sekolah SMA Negeri 9, kita akan berpikir kita akan masuk di Binsus. Itu sudah ada rencana di benak kita bahwa kita akan sekolah untuk awal tahun 2020. Namun ternyata kenyataannya berkata lain. Kita diberikan cobaan, kita diberikan tantangan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat kesetiaan kita, bagaimana Tuhan melihat keberanian kita, bagaimana Tuhan melihat apakah kita masih setia di tengah-tengah situasi. Dan keadaan ini menuntut kita untuk menghilangkan, untuk membuyarkan semua harapan Anda untuk bisa sekolah seperti biasa. Namun, untuk seorang bilang, tetaplah bersyukur. Nah, inti dari pembacaan kita dari Extraordinary You ini adalah seperti dalam pembacaan jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan bahwa ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, Anda mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam segala hal saat ini menghadapi pandemik virus COVID-19 ini. Adik-adik mungkin merasakan juga dampaknya. Yang saya tahu, waktu virus ini tersebar di Cina, kalau tidak salah itu bulan November, mulai masuk di Cina tahun 2019. Dan orang sementara Natal Desember, orang lihat, ada virus di Cina, virus pandemik. Dan orang tidak sadar, dan orang tidak tahu apakah virus ini mau sampai di Manado atau Nyanda, mau sampai di Tuminting, mau sampai di Banjar, mau sampai di Tikala, mau sampai di Malalayang, atau mau sampai di Potorampe sebelah rumah, Potorampe tetangga, ataupun Potorampe keluarga. Ada yang masih ingat ketika telah mengadakan Natal tahun 2019, terang bersyukur bersama-sama dengan keluarga, makan cookies, silaturahmi, bersyukur ibadah. Tapi terang melihat ada berita yang ditampilkan di TV atau berita yang ditampilkan di media sosial lainnya, virus ini sudah ada di Cina. Virus ini sudah ada di Cina, dan orang-orang Cina, orang-orang Kristen pada waktu itu ada di Cina, mereka tidak mengadakan Natal, ya. Dan ternyata Maha Besar Tuhan, Dia juga menghadirkan virus itu sampai di kampung-kampung kita. Dia menghadirkan virus itu sampai di Indonesia. Itu realita, itu nyata. Virus ini nyata. Oke? Jadi virus ini bukan cuma sekedar cerita di Doraemon yang boleh pakai kantong ajaib, yang boleh pakai alat-alat Doraemon, kok ini virus selesai. Tidak, adik-adik. Pikiran halu kalian itu disingkirkan bahwa virus ini adalah nyata. Dan bagaimana menghadapi kenyataan? Orang ikut protokol kesehatan. Adik-adik, kita bersyukur. Berbicara bersyukur, itu ada 3 hal. Yang pertama, kalau Anda bersyukur, Anda melihat keberadaan Allah. Oke? Cerminan Anda bersyukur, cerminan siswa kelas 10, ada Deborah Palit, ada Vicentio Barum, dan juga teman-teman yang ada. Itu cerminan kalian bersyukur kelas 11,
ada Jonathan Kuta Barat, ada Brigita Bawengket kelas 12 di Binsus, ada Anugrah Kaowan, ada Ferina Nenggolan, dan semua kita yang ada. Cermin bersyukur dari Binsus, cermin bersyukur ada 3 hal. Yang pertama, Anda ketika bersyukur, jiwa Anda, sikap Anda itu menunjukkan keberadaan Allah. Apa adik-adik? Ketika Anda bersyukur, Anda menampilkan keberadaan Allah. Jadi sebaliknya, kalau Anda merengek-rengek, Anda bersungut-sungut, mama tak beli kuota. Kita mama satu hari itu mesti pakai kuota 5 giga untuk belajar. Tidak seperti itu adik-adik. Kalau Anda mulai mengeluh, kalau Anda mulai bersyukur bahwa keberadaan Anda itu tersulit, maka secara tidak langsung Anda juga mulai menghilangkan keberadaan Allah dalam diri Anda. Dan yang kedua adalah makna dari bersyukur, dari makna extraordinary day ini adalah menampilkan kesaksian dalam hidup Anda. Jadi hidup Anda itu ada kesaksian bersyukur. Ketika Anda bersyukur dalam keadaan sukacita, ketika Anda bersyukur dalam keadaan duka cita, ketika Anda bersyukur Anda ditinggalkan pacar Anda, ketika Anda bersyukur Anda tidak dianggap, ketika Anda bersyukur Anda tidak mendapatkan keadilan dalam rumah Anda, ketika Anda bersyukur Anda mendapatkan diskriminasi yang tidak baik dalam diri Anda, maka Anda akan menampilkan kesaksian hidup orang Kristen dalam diri Anda, meskipun Anda masih muda. Ya adik-adik, harus ada bersyukur. Karena bersyukur menampilkan yang kedua adalah menampilkan kesaksian. Dan yang terakhir, poin ketiga ketika Anda bersyukur adalah Anda menampilkan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Apa tanggung jawab dari bersyukur? Bisa, apa hubungan tanggung jawab dan bersyukur? Namanya bersyukur, tanggung jawab, bersyukur kita jadi pemimpin, kita ada jabatan. Tidak adik-adik. Bersyukur adalah tanggung jawab adalah bagaimana Anda hidup sosial. Itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab ketika Anda diberikan kesempatan untuk bersekolah. Tanggung jawab ketika Anda bisa pakai seragam. Adik-adik, kita pernah mengajar di kelas 10, di kelas Turun Anugrah, waktu kelas 10. Selalu itu saya pernah membuat suatu tugas bagaimana mereka bersyukur. Karena kenapa? Hari ini ada banyak anak-anak dengan posisi usia yang sama dengan kalian, yaitu ingin sekolah. Ada banyak anak-anak sudah juri Indonesia di Manado, di Pasar Persihati, Pasar Korombasan. Ada anak-anak yang sampai hari ini memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama untuk bersekolah, tapi mereka tidak bisa sekolah. Dan Anda bersekolah menggunakan seragam. Kenapa? Karena situasi dan kondisi mereka. Kalau mau dipikirkan, apakah Anda itu harus bersyukur? Coba mau dipikir di Pasar Persihati, Unilia, anak-anak yang seusia Anda, Uni bangun pagi langsung mengadah laptop, langsung mengadah HP untuk belajar. Dorang bangun pagi kemana? Dorang bangun pagi mencari, dorang bangun pagi bekerja, dorang bangun pagi untuk isi perut mereka. Kenapa? Karena untuk bisa melanjutkan hidup. Anda tidak pernah memikirkan itu. Karena kenapa? Karena Anda lebih beruntung daripada mereka. Hanya masalah keberuntungan. Oke? Hari ini yang saya mau katakan untuk anak-anak yang ada di SMA Negeri 9 Binus Manado, terlebih khusus kelas 10, Anda bersyukur. Oke? Anda bersyukur bahwa Anda masih diberikan kesempatan untuk bersekolah. Adik-adik, bersyukur itu adalah suatu kebahagiaan. Sekali lagi, bersyukur adalah apa? Bersyukur adalah kebahagiaan. Bersyukur adalah extraordinary you. Bersyukur adalah hal yang paling luar biasa dalam kehidupan Anda. Bersyukur dalam keadaan sekarang, yang saya cuma mau bilang saat ini, orang kalau berharap pandemik ini akan selesai, itu masih terlalu jauh. Tapi orang berharap ada harapan yang luar biasa. Yang sementara ini orang-orang pintar, peneliti-peneliti yang berjuang untuk apa? Untuk cepat menemukan vaksin ini. Jadi sebentar kita akan bawa dalam doa untuk mendoakan para peneliti, para orang-orang hebat yang dipercayakan untuk cepat menemukan vaksin ini. Sehingga kalau vaksin ini sudah ada, puji Tuhan, ke depannya kita akan lebih baik dan kita akan cepat bersekolah dengan wajar. Terakhir adik-adik, yang saya cuma mau bilang satu hal. Bersyukur tidak pernah merugikan Anda. Sekali lagi, untuk mengakhiri firman Tuhan pada kita, bersyukur
tidak pernah merugikan saya. Bersyukur tidak pernah merugikan Deborah. Bersyukur tidak pernah merugikan Rilka. Bersyukur tidak pernah merugikan siapapun. Sekali lagi, apa? Bersyukur tidak pernah merugikan Anda. Karena kenapa? Ketika Anda bersyukur, pintu surga terbuka untuk Anda. Ketika Anda bersyukur, rahmat Tuhan turun untuk Anda. Dan ketika Anda bersyukur, banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan Anda. Adik-adik, buah dari bersyukur ada 3 hal. Ketika Anda bersyukur, pintu surga terbuka untuk Anda. Ketika Anda bersyukur, rahmat Tuhan turun kepada Anda. Dan yang terakhir, percaya ketika Anda bersyukur, banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita hari-hari dan tetap kuat, dan kita amini bahwa Yesus Kristus dapat menyelesaikan masalah kita. Selamat datang untuk adik-adik kelas 10 SMA Negeri 9 Pintus Manado. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kami telah menyediakan barcode yang ada untuk teman-teman. Silakan memberikan persembahan bagi Tuhan. Berilah yang terbaik hanya bagi-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Itu mari kita ambil sikap berdoa yang ada di rumah. Kita berdoa sejenak untuk keadaan kita sekarang ini. Kita berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kami, penolong akan kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu Roh Kudus, yang selalu setia, membimbing dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa beribadah dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Tapi kami bersyukur sekali lagi Tuhan, bahwa kerajaan Allah nyata, bahwa rahmat Tuhan akan turun,
dan banyak mujizat yang terjadi ketika kami bersyukur. Tuhan kami dalam surga, saat ini kami berdoa untuk adik-adik kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 yang ada di SMA Negeri 9 Binsus Manado, juga kakak-kakak kelas 11 dan siswa-siswa kelas 12 SMA Negeri 9. Bapa, Engkau berkati mereka semua, Engkau berikan mereka tanggung jawab, hikmat, keberanian yang baik untuk bisa menghadapi situasi sekarang ini, Bapa. Berkati mereka, berikan mereka pemahaman yang baik ketika mereka belajar di rumah. Berikan mereka semangat yang baik ketika mereka melaksanakan tugas dan belajar mereka, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Terlebih khusus Bapak, kami berdoa untuk pengurus PLSIS SMA Negeri 9 Bintus Manado yang hari ini mereka berusaha, berjuang untuk mengadakan ibadah. Bukan untuk mereka mendapatkan pujian, bukan untuk memuji dan memuliakan akan pengurus PLSIS SMA Negeri 9 Manado saat ini, tetapi satu hal, untuk kita menampilkan kemuliaan Allah dalam peribadatan kita. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bapa, virus ini nyata, pandemik ini nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tidak ada satu hal yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Engkau. Karena Engkau telah mengizinkan ini terjadi, kami juga percaya bahwa Engkau akan memberikan penguatan. Seperti air bah yang terjadi Bapa, seperti hal-hal yang terjadi, kami yakin juga yang percaya virus ini akan selesai dan kami amini akan ada pelangi sehabis hujan. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, supaya kami bisa tetap menjaga kesehatan kami, memperhatikan protokol kesehatan kami ada di rumah, juga kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, semuanya kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk kehidupan sekolah kami, SMA Negeri 9 Manado. Engkau berkati Bapak sekolah kami ini, dari kepala sekolah Bapak Dr. Andres Medi Tungkagi MSI, Engkau berkati dia Bapak, dalam segala tugas dan tanggung jawab dia, melaksanakan pembelajaran daring. Engkau berkati, berikan dia semangat, hikmat daripada surga, memberkati dan menyertai dia. Para wakil kepala sekolah yang ada, guru-guru yang ada, semua staf maupun perangkat sekolah yang ada di SMA Negeri 9 Manado diberkati, dijaga, dan kami mohon Bapa dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Untuk pengurus yang ada Bapak, pengurus SMA Negeri 9 Manado, terlebih khusus pengurus pelayanan siswa Kristen, Engkau berkati dari pimpinan yang ada, dari ketua yang ada sampai kepada perangkat-perangkat yang ada. Juga kami berdoa untuk para pemimpin, pendamping dan pembina yang ada di PLSIS, Engkau berkati kami semua. Bapa, kehidupan kami saat ini kami serahkan dalam Tuhan kasih, berkati kedua orang tua kami, pimpin jaga untuk kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami terakhir membawa untuk mendoakan bagi para peneliti, bagi para pekerja, bagi para orang-orang yang diberikan tanggung jawab Tuhan, sehingga mereka bisa menemukan vaksin yang tepat. Engkau berkati orang-orang yang diberikan tanggung jawab tersebut. Engkau berkati orang-orang yang diberikan hikmat kepintaran daripada surga, dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati mereka sehingga mereka bisa cepat menemukan virus ini Bapa, menemukan vaksin yang ada. Dan kami yakin dan percaya Engkau pasti akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu yang telah Engkau persiapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Ibadah perdana kita di tahun ajaran 2020-2021 kita telah terlaksana dengan sangat baik. Dan tentu saja itu semua hanya berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mewakili PLSIS Binsus mengucapkan banyak terima kasih kepada
Sir Grenoya yang telah menuntun kita dalam pelayanan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Sir dalam tugas tanggung jawab. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman sepelayanan Pelsis Binsus yang telah mengambil bagian. Dan kita percaya ini tidak sia-sia karena ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah kali ini. Dan mari kita selalu percaya dan kita mengimani bahwa kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, khususnya virus corona yang ada saat ini. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa dipertemukan secara langsung di sekolah. Kita boleh beribadah bersama-sama di sekolah kita tercinta SMA Negeri 9 Binsus Manado. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Tuhan berkati.